Pernahkah kamu mencintai seseorang begitu dalam hingga kamu rela menjadi tempat paling sunyi untuk mereka pulang, tapi justru kamu yang ditinggalkan tanpa penjelasan? Pernahkah kamu merasa seluruh dunia runtuh hanya karena satu orang pergi dan kamu mulai meragukan nilai dirimu sendiri? Hari ini, aku ingin mengajakmu menyelami sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar patah hati. Karena kisah ini bukan tentang perpisahan biasa. Ini adalah tentang seseorang yang pernah dianggap tidak cukup, lalu pergi, dan justru dari kepergian itulah kebenaran terungkap. Bahwa kamu bukan kehilangan, kamu diselamatkan. Duduklah sejenak, tenangkan hatimu, karena yang akan kamu dengar bukan hanya cerita, tapi cermin dari luka yang diam-diam kamu simpan terlalu lama. Bab 1. Kepergian yang mereka pilih sendiri. Terkadang, seseorang tidak menyadari betapa berharganya sesuatu, sampai sesuatu itu tidak lagi ada. Mereka pernah memilikimu, bukan sebagai milik dalam arti kepemilikan, tapi dalam arti kehadiranmu yang setia, yang sabar, yang terus memberi meski tak selalu menerima. Tapi mereka melepaskanmu terlalu cepat. Bukan karena kamu tak layak dicintai, tapi karena mereka tak tahu cara mencintai seseorang sepertimu. Mereka mengira kamu akan selalu ada, bahwa kamu akan selalu bertahan, memaafkan, dan mengerti. Mereka terlalu nyaman dengan ketulusanmu, hingga lupa bahwa kamu juga punya hati yang bisa lelah. Mereka terbiasa dengan cahaya yang kamu bawa, sampai mereka pikir dunia akan tetap terang walau kamu pergi. Kepergianmu bukan sekadar langkah mundur. Itu adalah keputusan yang lahir dari luka-luka kecil yang tak pernah benar-benar sembuh. Kamu memilih diam, kamu menunggu, kamu mencoba bertahan. Tapi semua itu tidak cukup ketika kamu sendiri yang menahan beban sementara mereka sibuk mengejar sesuatu yang lebih menarik di luar sana. Kini mereka sadar, kehilanganmu bukanlah kehilangan biasa. Kamu bukan seperti orang-orang yang datang dan pergi tanpa bekas. Kamu adalah satu-satunya yang hadir dengan tulus, yang melihat sisi rapuh mereka dan tetap memilih bertahan. Tapi mereka menilaimu dari sisi yang salah. Kekuranganmu, bukan ketulusanmu. Ketika mereka melepaskanmu, mereka tidak benar-benar tahu apa yang mereka lepaskan. Mereka hanya tahu setelah waktu mulai berbicara, setelah kamu tidak lagi hadir dalam hidup mereka. Setelah suara-suaramu tak lagi terdengar, setelah perhatianmu yang kecil tapi berarti itu tak lagi terasa. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka adalah ini. Kamu pergi bukan karena orang ketiga, bukan karena kamu berubah, tapi karena mereka sendiri yang memaksa pintu hatimu untuk tertutup. Kini dalam kesunyian, mereka mulai mengingatmu, bukan sebagai sosok sempurna, tapi sebagai seseorang yang sangat berarti yang mereka abaikan. Mereka tak bisa move on, karena mereka tak pernah benar-benar siap kehilangan. Mereka pikir semua akan baik-baik saja tanpamu, tapi ternyata yang mereka pikir bisa mereka hadapi dengan mudah, perlahan menjadi hampa yang tak bisa ditambal oleh siapapun. Kamu tidak lagi di sana, tidak untuk memberi kabar, tidak untuk mendengar keluhan mereka, tidak untuk tersenyum dalam keheningan. Dan kini, satu-satunya yang mereka punya hanyalah penyesalan. Dan kamu akhirnya sadar, kepergianmu bukan kehilanganmu, itu adalah pembebasan. Bab 2. Kesalahan mereka dalam menilai. Mereka menilaimu dari luar, dari kata-kata yang mungkin kamu ucapkan saat sedang lelah, dari ekspresi yang mungkin tak sesuai harapan mereka, dari caramu mencintai yang sederhana, bukan dari isi hatimu yang sebening embun. Mereka lupa bahwa manusia tak bisa dinilai hanya dari apa yang terlihat. Kamu bukan orang yang suka pamer. Kamu mencintai dengan diam, dengan tindakan. Kamu hadir saat dibutuhkan, kamu bertahan bahkan ketika tak dianggap. Tapi mereka justru mengira kamu tak peduli. Mereka tidak pernah benar-benar melihat bagaimana kamu berjuang. Karena mereka sibuk menuntut tanpa pernah bertanya, apa kamu juga lelah? Kesalahan mereka bukan karena tidak mencintai, tapi karena tidak tahu bagaimana mencintai kamu dengan benar. Mereka mengira kamu akan bertahan hanya karena kamu selalu bertahan sebelumnya. Mereka menilai kamu kuat, tanpa sadar bahwa kamu selama ini hanya menutupi luka dengan senyuman. Mereka salah menilai kamu karena mereka menilai dari luka mereka sendiri.
Trauma masa lalu mereka membuat mereka curiga saat kamu terlalu baik, terlalu setia, terlalu tulus. Mereka merasa tidak pantas, tapi alih-alih memperbaiki diri, mereka justru menjauh dan menyalahkanmu atas ketakutan mereka sendiri. Mereka bilang kamu berubah, padahal yang berubah adalah caramu bertahan. Kamu tidak ingin lagi terus-menerus menjadi satu-satunya yang memperjuangkan. Kamu sadar, cinta yang sehat bukan tentang siapa yang paling banyak memberi, tapi tentang dua hati yang saling menjaga, saling menghargai. Kamu bukan kesalahan yang perlu diperbaiki. Kamu adalah pelajaran yang tak bisa dipahami oleh orang yang belum cukup dewasa untuk menghargai ketulusan. Mereka akan terus mencari orang baru, tapi tak satu pun yang bisa menggantikan cara kamu melihat mereka dengan penuh harap, meski kamu sendiri tak selalu dihargai. Mereka sadar terlalu terlambat, tapi waktu tak bisa diputar. Mereka tak bisa memaksamu kembali menjadi seseorang yang rela bertahan di tempat yang sudah tak lagi kamu tuju. Karena sekarang kamu berjalan dengan pandangan yang berbeda, ke depan bukan ke belakang. Kesalahan mereka akan terus menghantui karena mereka tahu yang mereka lepaskan bukan orang biasa, tapi seseorang yang tulus, yang sabar, dan yang kini tak lagi menoleh. Kamu bukan dendam bagi mereka. Kamu adalah pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Dan pada akhirnya, kamu tidak pernah perlu dibenarkan. Karena mereka salah menilai, dan waktu akan menjadi saksi bahwa kamu selama ini adalah sesuatu yang jauh lebih berharga dari apa yang bisa mereka sadari. Bab 3. Mereka tak bisa move on, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu asli. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi tak tergantikan. Yang membuatmu begitu sulit dilupakan adalah karena kamu nyata. Kamu hadir sebagai dirimu sendiri, tidak berpura-pura, tidak memainkan peran, tidak menyembunyikan luka hanya untuk terlihat kuat. Kamu apa adanya, dan itu menakutkan bagi mereka yang tak terbiasa dengan ketulusan. Mereka mencoba menggantimu dengan senyum lain, dengan cerita baru, dengan nama yang berbeda. Tapi semua terasa hambar karena kamu tidak pernah bisa disalin. Kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar hadir bukan hanya secara fisik, tapi secara emosional. Kamu hadir dengan jiwa. Orang-orang seringkali mengira bahwa yang akan membuat mereka bahagia adalah sesuatu yang lebih mewah, lebih seru, lebih indah. Tapi pada akhirnya, yang mereka rindukan adalah ketulusan yang dulu mereka abaikan. Kamu tidak datang dengan drama. Kamu datang dengan kesederhanaan yang menenangkan. Dan itu langka. Mereka tak bisa move on karena mereka tidak hanya kehilangan seseorang yang mencintai mereka, tapi seseorang yang benar-benar mengenal mereka. Kamu tahu apa yang mereka takutkan, kamu tahu impian kecil mereka, kamu tahu masa lalu mereka yang mereka sembunyikan dari dunia. Dan sekarang semua itu hilang bersamamu. Yang membuatmu tak tergantikan bukan penampilanmu, bukan statusmu, bukan apapun yang bisa dibeli atau diukur. Tapi caramu membuat mereka merasa dilihat, dimengerti, dan diterima. Dan sekarang mereka dikelilingi orang-orang yang hanya mengenal mereka di permukaan. Tak ada lagi kedalaman, tak ada lagi ketulusan. Mereka mencoba menghapusmu dari ingatan. Tapi semakin keras mereka berusaha melupakanmu, semakin mereka terjebak dalam kenangan. Karena kamu bukan luka yang bisa sembuh dengan waktu. Kamu adalah refleksi dari apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Tapi tolak ketika mereka belum siap. Dan kamu tak lagi mencari balasan. Kamu hanya ingin damai. Kamu memilih menjauh bukan karena membenci, tapi karena akhirnya kamu mencintai dirimu sendiri. Cukup untuk berhenti memberi pada yang tak tahu cara menerima. Kamu tidak menunggu mereka kembali. Kamu menunggu dirimu sendiri bangkit. Dan saat kamu mulai berdiri dengan kepala tegak, dunia mereka runtuh perlahan. Karena kini mereka sadar, yang mereka buang adalah sesuatu yang seharusnya mereka jaga dengan segenap jiwa. Kamu tidak sempurna, tapi kamu asli. Dan di dunia yang penuh kepalsuan, keaslian adalah hal yang akan terus dicari. Bahkan oleh mereka yang dulu tidak tahu cara menjaganya. Bab 4. Kamu adalah refleksi kehilangan mereka. Setiap kali mereka duduk dalam diam, ada satu bayangan yang tak bisa mereka tolak. Kamu. Bukan karena kamu meninggalkan jejak yang kasar,
tetapi karena kamu adalah cermin yang paling jujur yang pernah mereka temui. Kamu hadir tidak hanya untuk mencintai, tetapi juga untuk menunjukkan siapa mereka sebenarnya, baik dan buruknya. Dan kini, tanpa kamu, mereka mulai kehilangan arah. Dulu mereka mungkin merasa kamu terlalu berlebihan dalam mencintai, tapi sekarang mereka tahu bahwa kasih sayangmu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan. Kekuatannya begitu halus, begitu konsisten, sampai mereka pikir itu sesuatu yang biasa. Padahal tidak. Kamu adalah rumah bagi seseorang yang bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang kehilangan arah. Kamu mendengarkan ketika mereka diam. Kamu memahami saat mereka marah. Kamu tetap tinggal ketika mereka berantakan. Tapi mereka mengira itu semua akan selalu ada. Mereka tidak tahu bahwa bahkan rumah pun bisa runtuh jika terlalu sering diabaikan. Kini, mereka kehilangan bukan hanya seseorang yang mereka sayang, tetapi seseorang yang membuat mereka merasa berarti. Karena ketika kamu pergi, kamu membawa serta versi terbaik dari diri mereka. Versi yang hanya muncul karena kehadiranmu. Sekarang yang tersisa hanyalah kekosongan. Mereka mencoba menciptakan cerita baru, tapi setiap cerita terasa datar tanpa kamu. Mereka berbicara dengan orang lain, tapi tidak pernah benar-benar merasa didengar. Kamu dulu menjadi tempat kembali, tapi kini kamu adalah tempat yang tak bisa mereka datangi lagi. Dan rasa bersalah itu tumbuh dalam diam. Kamu tidak memintanya, tapi kamu mengajarkan mereka untuk menjadi lebih baik hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Tapi mereka tidak siap belajar. Mereka menolaknya. Dan kini, semua pelajaran yang mereka tolak itu berubah menjadi beban dalam hati mereka sendiri. Dan kamu tidak merayakan kepergian mereka, tapi kamu juga tidak menangisinya lagi. Karena akhirnya kamu sadar, kamu adalah seseorang yang membawa perubahan. Bukan semua orang siap menerima perubahan, dan itu bukan salahmu. Mereka melihatmu dari kejauhan sekarang. Mungkin diam-diam, mungkin hanya lewat cerita, tapi setiap informasi kecil tentangmu menjadi pengingat bahwa kamu masih bersinar, bahkan lebih terang dari sebelumnya. Dan mereka sadar bahwa cahaya itu tidak lagi untuk mereka. Kamu adalah refleksi kehilangan mereka. Dan sampai kapanpun kamu akan menjadi pelajaran yang mereka pelajari terlalu lambat. Bukan untuk balas dendam, tapi sebagai bukti bahwa tidak semua kehilangan bisa disembuhkan oleh waktu. Bab 5. Ketika kamu akhirnya memilih dirimu sendiri. Perjalananmu bukan tentang mereka lagi, ini tentangmu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu menoleh ke cermin dan mulai mencintai bayangan yang ada di sana. Bukan karena orang lain memujinya, tetapi karena kamu akhirnya melihat dirimu sendiri dengan jernih. Dulu kamu hidup untuk menjaga perasaan orang lain. Kamu menahan tangis agar mereka bisa tertawa. Kamu berdiam diri agar mereka tenang. Kamu rela tersisih agar mereka merasa diprioritaskan. Tapi semua itu membuatmu lupa bahwa kamu juga manusia. Dan kamu pantas diperjuangkan oleh dirimu sendiri. Kamu tidak lelah mencintai. Kamu hanya lelah dicintai setengah-setengah. Maka kamu memilih pergi, bukan sebagai bentuk menyerah, tapi sebagai bentuk penghargaan terhadap dirimu yang telah terlalu lama bertahan sendirian. Itu bukan keegoisan, itu keberanian. Kamu tahu bahwa tidak semua orang akan mengerti langkahmu. Beberapa akan berkata kamu berubah, beberapa akan merasa kamu jahat, tapi hanya kamu yang tahu betapa sakitnya terus menunggu seseorang yang tak pernah benar-benar melihatmu. Dan saat kamu memilih dirimu, segalanya mulai terasa ringan. Bukan karena masalah hilang, tapi karena kamu tidak lagi memikul beban yang seharusnya dibagi. Kamu mulai menata ulang prioritasmu. Kamu mulai mengisi ulang semangatmu. Dan yang terpenting, kamu tidak lagi meminta izin untuk bahagia. Kamu berjalan pelan, tapi pasti. Kamu tidak butuh pengakuan dari siapapun. Tidak ada lagi balasan pesan yang kamu tunggu. Tidak ada lagi isyarat kosong yang kamu tafsirkan. Kamu telah keluar dari lingkaran abu-abu itu dan memilih terang yang jujur. Dan ironinya, saat kamu mulai mencintai dirimu, mereka mulai merindukanmu. Mereka mulai melihat apa yang selama ini mereka abaikan. Tapi kamu tidak lagi di tempat yang sama. Kamu telah tumbuh dan tak semua orang bisa ikut dalam pertumbuhanmu. Memilih diri sendiri bukan bentuk dendam, tapi bentuk penyembuhan. Kamu tidak ingin membalas, kamu hanya ingin damai.
Dan kamu menemukannya bukan di tempat mereka, tapi di tempat yang selama ini kamu lupakan, hatimu sendiri. Kamu tidak lagi bergantung pada siapa yang tinggal atau siapa yang pergi, karena kamu tahu, kamu cukup. Bukan karena mereka mengatakan, tapi karena akhirnya kamu menyadari sendiri. Bab 6. Saat mereka menyadari kamu sudah terlalu jauh. Mereka mulai membuka pesan-pesan lama. Mereka membaca kembali tulisanmu, mendengarkan suara di balik teks-teksmu yang dulu mereka anggap biasa. Sekarang, setiap huruf, setiap jeda, setiap ucapan sederhana dari kamu terasa seperti pukulan yang menyesakkan. Mereka mulai menyusun ulang kenangan. Mereka bertanya-tanya kapan tepatnya semuanya mulai rusak. Tapi mereka tahu jawabannya. Saat mereka berhenti memperhatikan dan kamu tetap mencintai. Saat mereka merasa sudah cukup, padahal kamu masih menunggu kejelasan. Sekarang kamu sudah jauh. Bukan hanya secara fisik, tapi secara hati. Kamu tidak lagi memikirkan mereka sebelum tidur. Kamu tidak lagi berharap ada notifikasi dari mereka. Kamu telah berproses, bukan dalam sehari atau seminggu, tapi melalui luka yang dalam dan waktu yang panjang. Mereka ingin kembali, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka ingin memperbaiki, tapi tidak tahu apakah kamu masih bisa disentuh. Karena yang dulu mudah mereka abaikan, kini menjadi sesuatu yang bahkan tak bisa mereka dekati lagi. Dan kamu hanya tersenyum. Bukan karena kamu tidak lagi merasa apa-apa, tapi karena kamu sudah memaafkan. Kamu sudah menerima bahwa tidak semua orang akan tinggal, bahwa tidak semua hubungan harus berakhir dengan kebersamaan. Beberapa hanya datang untuk mengajarkan. Sekarang kamu tahu, yang mencintai tidak akan membuatmu meragukan dirimu sendiri. Yang mencintai akan berjuang, bukan meninggalkan. Kamu tahu bahwa cinta yang sehat tidak membuatmu merasa sendiri saat sedang bersama. Dan kamu tak akan pernah kembali ke tempat yang membuatmu lupa siapa kamu sebenarnya. Mereka bisa mencoba menghubungimu lagi, tapi mereka tidak bisa lagi menghubungi versimu yang dulu. Karena kamu telah berubah. Kamu bukan lagi orang yang akan menunggu di pinggir jurang hanya untuk diberi perhatian sesaat. Kini kamu melangkah tanpa bayang-bayang masa lalu. Kamu bukan pelarian, kamu adalah tujuan. Dan sayangnya bagi mereka, saat mereka akhirnya sadar, kamu sudah terlalu jauh. Dan saat seseorang akhirnya mengerti nilaimu setelah kehilanganmu, itu bukan saat kamu kembali, tapi saat kamu melangkah lebih teguh lagi. Bab 7. Mereka mencoba mengganti, tapi tidak bisa mengganti energi. Ketika kamu pergi, mereka tidak langsung merasakan kehampaan. Tidak seketika. Awalnya mereka merasa bebas. Mereka merasa menang karena mengira telah melepaskan seseorang yang terlalu sensitif, terlalu emosional, atau terlalu ribet. Tapi waktu punya cara sendiri untuk membuka mata, dan tak ada yang lebih sunyi daripada menyadari bahwa kehangatan yang dulu kamu bawa tidak bisa diganti oleh siapapun. Mereka mencoba melanjutkan hidup, menemui orang-orang baru, tertawa di tempat-tempat baru, membuat cerita-cerita yang tampak menarik di permukaan. Tapi ada satu yang tak bisa mereka buat ulang. Energi yang kamu bawa ke dalam hidup mereka. Kamu bukan sekadar seseorang yang hadir. Kamu adalah perasaan aman, ruang nyaman, dan ketulusan yang langka. Orang bisa meniru gaya bicaramu, candaanmu, bahkan selera musikmu. Tapi tidak ada yang bisa meniru hatimu. Energi tulus itu tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa diciptakan secara instan. Dan ketika mereka menyadari itu, semua yang baru justru terasa kosong. Ada kekosongan yang bahkan tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan ketika malam datang. Dan sepi berbicara lebih keras daripada apapun. Kamu dulu menjadi tempat mereka menenangkan diri. Kamu hadir dengan ketenangan saat mereka sedang kacau. Dan mereka pikir, itu hal biasa. Mereka pikir itu bisa ditemukan lagi di orang lain. Tapi mereka salah. Karena energi seperti milikmu hanya dimiliki oleh mereka yang mencintai tanpa agenda. Mereka mungkin tertawa lebih keras sekarang, tapi hati mereka tidak sedamai dulu saat bersamamu. Mereka mungkin punya banyak cerita, tapi tidak satu pun yang mampu membuat mereka merasa dikenali sedalam yang kamu lakukan. Karena kamu hadir bukan hanya untuk mengisi waktu, kamu hadir untuk menyentuh jiwa. Mereka mencari pengganti, tapi kamu bukan barang untuk diganti. Kamu adalah pengalaman. Kamu adalah kenangan yang hidup.
Dan semakin mereka berusaha menggantimu, semakin mereka sadar bahwa kehilanganmu bukan akhir dari hubungan, tapi awal dari penyesalan panjang. Dan di sisi lain kamu tidak lagi menunggu. Kamu tidak lagi bertanya-tanya. Kamu tahu bahwa bukan kamu yang kurang, tapi mereka yang belum cukup dewasa untuk menghargai seseorang yang memberi tanpa menuntut. Dan kamu bangkit bukan karena ingin menunjukkan, tapi karena kamu tahu siapa dirimu sebenarnya. Energi kamu tetap hidup, bukan dalam hubungan yang gagal, tapi dalam semua tempat yang kini kamu singgahi dengan hati yang lebih kuat. Kamu tidak membawa dendam, hanya pelajaran. Dan energi itu tetap utuh, karena kamu tidak memberikannya pada yang salah lagi. Mereka mungkin bisa mendapatkan seseorang yang lebih menarik, lebih lucu, lebih terlihat ideal. Tapi kamu adalah satu-satunya yang membuat mereka merasa pulang. Dan tidak semua rumah bisa dibangun kembali setelah dibiarkan runtuh begitu lama. Bab 8. Kamu bukan lagi orang yang sama. Waktu telah mengubah banyak hal, tapi yang paling jelas adalah kamu. Dulu kamu adalah seseorang yang terus memaklumi meski sering dilukai. Seseorang yang menunggu walau tak kunjung dihargai. Tapi kini kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu bukan lagi hati yang mudah dikompromikan oleh janji-janji kosong. Kamu belajar untuk tidak selalu memberi ruang kepada mereka yang hanya datang saat butuh. Kamu belajar bahwa memberi kesempatan kedua bukanlah bentuk kelembutan, tapi terkadang bentuk pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Dan yang paling penting, kamu belajar untuk tidak lagi mengemis tempat di hati orang lain. Orang-orang bisa mengatakan kamu keras sekarang. Mereka bisa bilang kamu berubah. Tapi mereka tidak tahu bahwa perubahanmu adalah hasil dari luka-luka yang mereka torehkan. Kamu berubah bukan untuk menyakiti. Kamu berubah agar tidak terus disakiti. Dan itu adalah perubahan paling sehat yang bisa kamu pilih. Kini kamu lebih tenang. Kamu tidak lagi terburu-buru menjelaskan dirimu. Kamu tidak lagi ingin membuktikan bahwa kamu layak. Karena akhirnya kamu sadar, kamu tidak pernah harus membuktikan apapun kepada siapapun yang tidak benar-benar ingin mengenalmu. Mereka yang dulu menyia-nyiakanmu akan terkejut melihatmu sekarang. Bukan karena kamu membalas dendam, tapi karena kamu tidak lagi butuh mereka. Kamu tidak membenci mereka, tapi kamu juga tidak lagi membuka pintu yang sudah kamu tutup dengan penuh kesadaran. Dan saat mereka melihatmu berjalan lebih jauh, mereka akan mulai merindukan versi dirimu yang dulu. Versi yang setia, yang hangat, yang selalu menunggu. Tapi versi itu telah kamu kubur dengan segala doa dan tangis di malam-malam sepi. Dan sekarang, yang hidup adalah kamu yang baru, yang kuat, yang tahu arah, dan yang tidak lagi menoleh ke belakang. Kamu tidak marah, kamu tidak membalas. Kamu hanya pergi, karena kamu tahu kadang balasan terbaik adalah ketenangan. Bukan teriakan, bukan kemarahan, tapi langkah yang mantap menuju hidup yang lebih baik. Perubahan ini bukan hanya tentang siapa yang kamu tinggalkan, tapi tentang siapa yang akhirnya kamu temui dalam cermin, dirimu sendiri. Dan saat kamu mulai mencintai diri sendiri, dunia pun mulai menghargaimu dengan cara yang lebih layak. Kamu bukan lagi orang yang sama, dan justru karena itu, kamu tidak lagi bisa disentuh oleh masa lalu yang pernah hampir menghancurkanmu. Bab 9. Bukan kamu yang kehilangan, tapi mereka. Selama ini, kamu mungkin berpikir kamu yang kehilangan. Kamu berpikir kamu telah gagal mempertahankan sesuatu yang berharga. Tapi seiring waktu berjalan, kamu akhirnya menyadari satu hal penting. Kamu bukan yang kalah. Kamu bukan yang kehilangan. Kamu adalah yang selamat. Mereka yang membiarkanmu pergi tidak hanya kehilangan seseorang yang mencintai, tapi juga seseorang yang bersedia tumbuh bersama. Kamu bukan cinta sementara. Kamu adalah pasangan hidup yang siap menemani sampai akhir. Tapi mereka terlalu buta untuk melihatnya. Kehilangan itu ada, tapi bukan di pihakmu. Karena kamu bangkit, kamu berjalan, kamu menata ulang hidupmu. Dan kamu tahu, kamu tidak membawa apapun dari hubungan itu selain pelajaran. Sementara mereka masih membawa beban kenangan yang tak bisa dihapus. Dan yang mereka sadari terlalu terlambat adalah kamu tidak mudah digantikan. Kamu bukan sekadar orang baik. Kamu adalah kehadiran yang membuat mereka merasa berarti.
Kamu adalah ketulusan yang tidak akan mereka temui dua kali dalam hidup. Kamu sekarang tahu bahwa cinta tidak bisa hanya dijaga oleh satu pihak. Kamu tahu bahwa seberapa pun dalamnya perasaan, jika tidak dihargai akan mati perlahan. Dan kamu tidak akan pernah kembali ke tempat yang membuatmu meragukan nilai dirimu. Mereka yang melepaskanmu terlalu cepat kini menanggung satu akibat berat. Mereka kehilangan seseorang yang bahkan tidak meminta imbalan atas ketulusannya. Kamu memberi tanpa syarat, dan mereka tak akan pernah lupa rasanya dicintai dengan cara seperti itu. Dan jika suatu hari mereka menyadari apa yang telah mereka buang, biarkan mereka menyadari dalam diam. Jangan buka pintu itu lagi, karena kamu tidak perlu kembali untuk membuktikan nilaimu. Nilaimu sudah jelas sejak awal. Mereka saja yang buta. Kamu bukan orang yang kehilangan. Kamu adalah orang yang kembali menemukan dirinya sendiri. Dan dari semua kehilangan yang kamu alami, yang paling berharga adalah kehilangan ilusi bahwa kamu harus terus bertahan demi orang lain. Sekarang kamu bebas. Bukan karena mereka pergi, tapi karena kamu melepaskan. Dan itulah kemenangan terbesarmu. Bab 10. Kamu tidak pernah kehilangan apa-apa, kamu baru saja diselamatkan. Akhir dari cerita ini bukan tentang siapa yang pergi lebih dulu atau siapa yang paling terluka. Bukan tentang siapa yang benar atau siapa yang salah. Tapi tentang siapa yang akhirnya bertumbuh meski awalnya hancur. Dan dalam kisah ini, kamu adalah jiwa yang diselamatkan, bukan yang ditinggalkan. Dulu kamu berpikir bahwa kehilangan mereka adalah titik terendahmu. Kamu merasa hampa. Kamu merasa dunia memalingkan muka, padahal kamu telah memberikan segala yang kamu bisa. Tapi sekarang kamu sadar, itu bukan kehilangan. Itu adalah perlindungan dari sesuatu yang tidak lagi pantas kamu pertahankan. Tuhan tidak mengambil mereka dari hidupmu karena kamu tidak layak. Justru karena kamu terlalu berharga untuk terus dibiarkan bertahan di tempat yang salah. Kamu diselamatkan dari hubungan yang hanya menguras, bukan mengisi. Kamu diselamatkan dari cinta yang hanya kamu perjuangkan sendiri. Dan kini, setelah semuanya berlalu, kamu tidak membawa luka, kamu membawa cahaya. Bukan karena kamu tidak pernah sakit, tapi karena kamu memilih untuk tidak tinggal di dalam luka itu. Kamu bangkit dengan penuh keberanian. Kamu belajar memaafkan, bukan karena mereka pantas, tapi karena kamu layak untuk damai. Kamu bukan dendam yang berkepanjangan. Kamu adalah doa yang akhirnya menemukan arah. Kamu adalah jiwa yang telah melewati gelapnya pengkhianatan, sepinya penolakan, dan pilunya ditinggalkan. Tapi keluar dengan hati yang lebih utuh dari sebelumnya. Tidak semua orang yang datang dalam hidupmu akan tinggal selamanya. Beberapa hanya datang sebagai pelajaran. Dan pelajaran terbesar adalah ini. Jangan pernah mencintai orang lain sampai kamu melupakan caranya mencintai diri sendiri. Karena hanya dengan mencintai dirimu, kamu bisa mengenali mana cinta yang sehat dan mana yang hanya kelihatan manis di awal. Kamu tidak perlu mereka untuk merasa cukup. Kamu cukup karena kamu masih ada, masih bernapas, dan masih berjalan. Dan jika ada yang kembali hanya karena melihatmu bersinar sekarang, mereka bukan datang karena cinta. Mereka datang karena kehilangan yang mereka ciptakan sendiri. Kini kamu melangkah tanpa keraguan. Bukan karena segalanya sudah sempurna, tapi karena kamu tahu bahwa kamu tidak harus sempurna untuk menjadi utuh. Kamu tahu siapa dirimu, dan tidak ada kehilangan yang lebih indah daripada kehilangan yang membawamu kembali pada jati dirimu sendiri. Dan ketika kamu melihat ke belakang, jangan sesali apapun, karena bahkan patah hati itu pun bagian dari penyelamatan. Kamu tidak pernah kehilangan apa-apa. Kamu baru saja diselamatkan dari hidup yang seharusnya bukan milikmu. Dan akhirnya kamu menyadari bahwa bukan kamu yang ditinggalkan tanpa nilai, tapi mereka yang gagal melihat cahaya di dalam dirimu. Jangan sesali apa yang telah pergi, karena tidak semua yang hilang adalah kerugian. Kadang kehilangan adalah cara Tuhan memurnikan perjalanan kita. Jadi teruslah melangkah, bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi karena kamu layak untuk hidup yang lebih damai, lebih jujur, dan lebih mencintai dirimu sendiri. Mereka mungkin tak bisa move on, tapi kamu sudah sampai pada kedewasaan yang tak bisa lagi mereka jangkau.